Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita, renungan harian Sabtu 18 Mei 2024, tertulis dalam kitab Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana kerjamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempunyai banyak rancangan kerja, kita menyusun program atau rencana kerja kita secara teratur dan rapi, apakah itu merupakan hal yang kurang bagus? Misalnya kita menyusun rancangan kerja kita tahun ini, mesti tambah toko baru 2 lagi, tambah karyawan 100 lagi, tambah mobil yang baru, tambah jualan yang baru, dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan hal yang kurang baik? Tentu bukan, saudara-saudara. Semestinya lah sebagai orang percaya, kita mempunyai program dan rencana kerja yang tersusun rapi dan bagus. Tidak boleh kita mengatakan, marnida sogut mai, mamereng dilapik mai, mamereng naromai. Mestinya orang percaya itu mempunyai program kerja, rencana kerja yang tersusun rapi dan teratur. Kalau kita membaca dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 32, boleh ini merupakan teguran dan kita seolah-olah disebut menjadi orang bodoh karena tidak mampu dan tidak menyusun program atau rencana kerja yang tersusun dan rapi. Sebab dikatakan di sana, bagaimanakah engkau bisa menyelesaikan pendirian menara apabila saudara tidak membuat rancangan kerja yang bagus? Bagaimanakah saudara bisa melawan musuh dalam peperangan kalau tidak terlebih dahulu memperhitungkan kekuatan lawan? Karena itu, sebagai orang percaya, kita mesti mempunyai program dan rencana kerja yang tersusun rapi dan teratur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita mempunyai program dan rencana kerja yang tersusun rapi dan teratur, tentu kita bisa melihat di mana kekurangan kita, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita kembangkan. Dan dengan program dan rencana kerja itu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu dan penuh dengan tanggung jawab. Saudara-saudara, tetapi perlu kita ingat, sehebat apapun kita menyusun program atau rencana kerja, seteratur apapun itu, sehebat apapun rencana atau program kerja yang kita susun, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kerja kita, maka rencana kerja kita bisa sia-sia. Mengapa sia-sia? Sebab berhasilnya atau tidak berhasilnya, terlaksana atau tidak terlaksana pekerjaan yang kita susun itu adalah keputusannya itu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memutuskan setiap rencana kerja yang kita susun dengan rapi dan teratur. Karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rencana kerja sekecil apapun yang saudara rancang, libatkanlah Tuhan dan rencanakanlah itu
bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, kalau rencana atau program kerja yang kita susun itu berhasil, kita tetap melihat bahwa Tuhanlah yang menjadikan itu berhasil. Kalau rencana atau program kerja kita tidak berhasil, kita tetap semangat dan berpengharapan. Kita tidak jatuh dalam keputusasaan dan kekecewaan. Tetapi kita percaya bahwa suatu saat Tuhan akan membuat berhasil setiap rencana atau program yang kita susun secara teratur dan rapi. Karena itu, libatkanlah Tuhan senantiasa dalam setiap program atau rencana kerjamu. Amin.